Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Mr. Agus di pelajaran tematik. Hari ini Mr. Agus akan melanjutkan pelajaran tema kita, tema 9, subtema 3, pembelajaran 3 dan pembelajaran 4, itu di buku tematik halaman 51. Tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Siswa dapat memahami sumber energi alternatif dan pemanfaatannya. Yang kedua, siswa dapat melakukan wawancara bertema energi alternatif. Yang ketiga, siswa dapat menerapkan nilai persatuan dan kesatuan di berbagai lingkungan kehidupan. Kita masuk kepada sumber energi alternatif dan pemanfaatannya, itu muatan IPA. Yang pertama itu adalah matahari. Matahari yang sering kita jumpai di dalam kehidupan kita sehari-hari itu dapat dimanfaatkan untuk mengeringkan pakaian, mengeringkan hasil panen, membantu fotosintesis. Kalian juga bisa mencari manfaat energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah panas bumi. Panas bumi itu berguna untuk menghasilkan energi listrik seperti PLTP atau pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang ketiga adalah angin. Angin dapat dimanfaatkan untuk menggerakkan perahu layar. Juga energi angin dapat dipakai untuk menghasilkan energi listrik seperti PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Ini Mister punya gambar pemanfaatan sumber energi matahari. Ini cahaya matahari itu menyinari matahari, memberikan dampak proses fotosintesis di dalam daun yang ada di tumbuhan hijau, sehingga tumbuhan hijau melakukan fotosintesis menghasilkan oksigen, dan itu sangat dibutuhkan oleh manusia, sehingga matahari, energi panas matahari dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan hijau untuk melakukan proses fotosintesis. Sumber energi alternatif dan pemanfaatannya yang lain yaitu adalah air. Air itu dapat dipakai untuk pembangkit listrik juga seperti PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Pemanfaatan air juga banyak dalam kehidupan sehari-hari, bisa dipakai untuk mandi, bisa untuk mencuci, juga untuk mencuci banyak hal, cuci pakaian, cuci mobil, cuci motor, juga dipakai untuk minum. Yang kelima adalah gelombang air laut. Manfaat dari gelombang air laut itu dapat digunakan sebagai pembangkit listrik mikrohidro seperti PLTGL, pembangkit listrik tenaga gelombang air laut. Yang keenam adalah energi biomasa. Energi biomasa itu berasal dari tumbuhan dan hewan. Sangat banyak dimanfaatkan untuk membantu memenuhi kebutuhan manusia sebagai sumber energi. Itu ada, kalau dilihat di halaman 52, itu ada tanaman energi yang berpotensi menghasilkan sumber energi. Contohnya adalah jagung, singkong, gandum, kedelai. Juga ada kayu mengandung bahan organik yang dapat dipakai untuk sebagai bahan bakar menghasilkan energi. Kalian bisa baca itu di halaman 52. Ini Mr. Agus punya gambar pemanfaatan sumber energi biomasa dari kotoran hewan menghasilkan biogas. Ini adalah kotoran hewan dari hewan sapi. Kotorannya masuk ke dalam bak pengaduk. Bak pengaduk masuk ke dalam tangki penampung gas. Lalu tangki penampung gas diberikan pipa di mana gasnya akan keluar
dimasukkan ke dalam pipa berukuran lebih kecil, masuk ke dalam perumahan penduduk, dipakai untuk sebagai bahan bakar, menghasilkan energi panas, bisa untuk memasak air, memasak makanan. Ini adalah pemanfaatan dari kotoran hewan yang menghasilkan biogas. Mister masuk kepada muatan bahasa Indonesia, wawancara bertema energi alternatif. Ini Mister punya contoh daftar pertanyaan untuk melakukan wawancara dengan tema energi alternatif. Misalnya adalah kita bisa memulai dengan sebuah pertanyaan, misalnya bagaimana kondisi di lingkungan tempat tinggal Bapak? Apakah ada yang menggunakan energi alternatif? Bisa juga yang nomor 2, kita lanjutkan pertanyaannya dengan sumber energi alternatif apa yang digunakan di lingkungan Bapak? Bisa kita lanjutkan lagi dengan pertanyaan selanjutnya, dipakai untuk keperluan apa saja energi alternatif yang ada? Apakah energi alternatif yang dipakai perlu dihemat penggunaannya juga, Pak? 5. Untuk menggunakan energi alternatif, apakah harus mengeluarkan biaya yang mahal? Ini adalah beberapa contoh kalimat yang bisa disampaikan dalam melakukan wawancara tema energi alternatif. Sekarang kita masuk bagaimana menerapkan nilai persatuan dan kesatuan di berbagai lingkungan. Ini adalah muatan PPKN. Kita masuk kepada lingkungan keluarga. Contoh tindakan yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan atau menerapkan nilai persatuan dan kesatuan adalah, contohnya adalah membantu mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah. Banyak hal, bisa menyapu, bisa mengepel, bisa merapikan tanaman di depan rumah, dan hal-hal yang lain yang berkaitan dengan kegiatan di lingkungan keluarga. Yang kedua, bisa saling mengasihi antar sesama anggota keluarga. Perlu dan penting untuk saling mengasihi. Dengan saling mengasihi, keluarga menjadi keluarga yang harmonis, bersatu, dan tidak saling bertengkar. Yang kedua, menerapkan nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan sekolah. Contoh tindakannya apa? Contoh tindakannya adalah seperti melaksanakan tugas piket di kelas. Yang kedua, tidak suka pilih-pilih teman. Dalam berteman, sebaiknya tidak memilih-milih teman. Dengan begitu, kita menerapkan nilai persatuan dan kesatuan yang ada di lingkungan sekolah. Yang ketiga, bagaimana menerapkan nilai persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat? Contoh tindakannya adalah ikut dalam kegiatan gotong royong. Kalau ada di lingkungan masyarakat untuk bersih-bersih, membersihkan lingkungan di sekitar perumahan, sebaiknya ikut berbagian di dalamnya, sehingga dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat yang ada. Yang kedua adalah saling menjaga kerukunan dalam bermasyarakat. Sebaiknya dalam bermasyarakat saling menjaga kerukunan. Dengan begitu, masyarakat bisa menjadi masyarakat yang harmonis. Demikian pembelajaran yang bisa saya sampaikan hari ini. Tetap semangat dan rajin belajar. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.